Berikut adalah tulisan dari Ahmad bin Sulaiman bin Sabah Abu Bakra Al-Turbani, yang kami kutip dari situs web Jordanzat, yang menjelaskan tentang nasab yang syarih, syarat-syarat nasab yang bisa diterima tanpa perlu didatangkan hujjah, orang yang dituntut untuk mendatangkan hujjah supaya nasabnya diterima, dan metodologi ulama dalam penerimaan nasab yang syarih tanpa dituntut mendatangkan hujjah. Di sebagian penjelasan tulisan tersebut dinyatakan bahwa orang yang berintisab kepada Ahlul Bait tidak dituntut untuk mendatangkan hujjah sejarah mengenai nenek moyangnya, jika memang nasabnya masyhur yang bersih dari peniadaan, aman dari luka interpretasi, dan tidak adanya kecurigaan. Tetapi jika garis keturunannya tidak memenuhi syarat sahnya kemasyhuran dan ada kecurigaan di dalamnya, maka dia dituntut untuk mendatangkan hujjah sejarah dan kesaksian mengenai nenek moyangnya. Mari kita simak tulisan Ahmad bin Sulaiman bin Sabah Abu Bakra Al-Turbani berikut ini. Apa yang mendorong saya untuk menulis risalah ini adalah apa yang saya lihat tentang distorsi pengklaiman dan pelanggaran mereka terhadap silsilah nasab orang-orang yang syarih, dengan ketidaktahuan dan kebohongan, dan menyebarkan kesamaran dalam silsilah nasab yang murni dan syarih ini, dengan kesaksian penduduk pulau dan para ulama. Dan di antara kesamaran itu, pencarian kesyarihan suatu nasab dengan dalil sejarah yang menjadi saksi bagi sebagian nenek moyangnya, dan ini karena ketidaktahuan kalian tentang ilmu nasab dan aturan-aturannya. Saudara kami yang mulia Ibrahim Al-Hashimi Al-Amir berbicara tentang masalah ini, dalam tanggapannya kepada penggugat Ala Al-Dairwan, yang secara keliru menyebut dirinya Ala Al-Musawi. Dan saya mendapat manfaat dari apa yang dia uraikan tentang masalah ini. Maka saya ingin lebih mengelaborasi masalah ini dan mengeditnya secara ilmiah sesuai dengan metodologi ahli hadis, dan saya membuatnya sebagai berikut. 1. Definisi syarih. 2. Syarat-syarat diterimanya nasab tanpa adanya hujjah. 3. Fasal. Siapa yang dituntut untuk mendatangkan bukti mengenai nenek moyangnya? 4. Fasal. Penjelasan metodologi ulama dalam penerimaan nasab yang syarih tanpa dituntut mendatangkan hujjah mengenai para nenek moyangnya. Kami meminta Tuhan untuk membimbing kami pada semua kebaikan, dan kami melanjutkan untuk menjelaskan. 1. Definisi syarih. Yang jelas adalah murni dari cacat. Al-Zabidi berkata, artinya orang yang nasabnya murni atau bersih. Tajul Arus, halaman 3313. Hari ini, konsep telah bercampur aduk, sehingga pemohon mulai mengatakan bahwa silsilah nasabnya jelas atau syarih. Tapi dengan penyelidikan dan penyaringan, akan menjadi jelas mana kebohongan dan kebenaran, dan menjadi jelas mana yang hanya klaim dan yang syarih. Perbedaan antara syarih dan klaim. Bahwa yang syarih itu adalah nasab yang murni dan sudah masyhur. Yaitu para ulama nasab muhakkikin tidak membicarakan atau mempermasalahkan silsilah nasabnya. Adapun yang hasil pengkaliman, dia adalah nasab yang dipermasalahkan oleh para ulama nasab muhakkikin, dan pembatalan kemasyhuran terbuka lebar pada nasab tersebut. 2. Syarat diterimanya nasab tanpa menggunakan hujjah sejarah mengenai para nenek moyangnya. Di antara syarat-syarat di mana para ulama nasab muhakkikin menerima suatu nasab tanpa perlu didatangkan hujjah, adalah A. Kemasyhuran yang benar yang bebas dari fitnah dan luka interpretasi. B. Pengakuan para ulama nasab muhakkikin yang dapat dipercaya untuk nasab tersebut. Dan yang saya maksud dengan ulama nasab muhakkikin yang dapat dipercaya, adalah para ulama yang menggali dan menggali sesuai metodologi ahli hadis dalam masalah nasab. Dan yang kami maksud bukan mereka yang memberikan catatan kaki, dan bukan mereka yang menyebutkan dalam kitab karangan mereka tipis dan tebal, klaim dan syarih. 3. Fasal. Siapa yang dituntut untuk mendatangkan bukti mengenai nenek moyangnya dalam nasabnya? Dalam pasal ini, kami menjelaskan hal-hal yang menuntut seseorang untuk mendatangkan hujjah dan dalil-dalil kesaksian mengenai beberapa nenek moyangnya, yaitu A. Orang yang mengaku sebagai Ahlul Bait. Untuk silsilah nasab ini memiliki aturan khusus yang berbeda dengan silsilah nasab lainnya, karena unggulnya suku ini di zaman jahiliyah dan Islam, serta hubungannya dengan kakek mereka, yaitu Nabi Muhammad bin Abdullah yang paling mulia, sholawat dan salam semoga terhatur kepada beliau, terutama karena nasab tersebut didambakan oleh semua orang, sehingga harus ada bukti dan hujah untuk kekhususan nasab ini. Kapan orang yang berintisab kepada Ahlul Bait tidak dituntut untuk mendatangkan hujah sejarah mengenai nenek moyangnya? Orang yang berintisab kepada Ahlul Bait, semoga Tuhan meridhau mereka,
tidak dituntut untuk menunjukkan hujah sejarah yang menjadi saksi bagi beberapa leluhurnya, jika dia memiliki kemasyhuran yang syahih, yang terbebas dari pencacatan, selamat dari pencacatan yang menghina, dan tidak adanya kecurigaan. Kalaupun orang itu yang pada garis keturunannya masyhur yang bersih dari peniadaan, aman dari luka interpretasi, dan tidak adanya kecurigaan dalam garis keturunannya, termasuk orang yang tidak tahu atau jatuh dan konflik, itu tidak merugikannya, kecuali dia memiliki hal-hal yang bisa membatalkan kemasyhuran dan keutuhan nasab dari keterkhususan terhadap si fulan. Jenis ini, yaitu pemilik kemasyhuran yang benar dan terbebas dari pencacatan, aman dari luka interpretasi, berlimpah di kalangan para syarif Hijaz yang tidak pernah meninggalkan daerah mereka sejak kelahiran ayah mereka, yaitu Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, radhiyallahu anhu. Bahkan mereka memerintah Hijaz selama lebih dari 1000 tahun. Maka orang yang berada dalam keadaan seperti ini, sama sekali tidak diharuskan mendatangkan hujah dan bukti mengenai nenek moyangnya, karena perhatian yang intens dari para syarif Hijaz terhadap nasab mereka. Mengapa mereka yang telah memenuhi syarat tersebut dari kalangan para syarif Hijaz khususnya, tidak dituntut untuk mendatangkan hujah? Jawabannya, karena kepedulian para syarif Hijaz terhadap silsilah nasab mereka, dan kesaksian para ulama dan orientalis kepada mereka dalam kekhususan ini. Sejarawan Al-Samhudi Al-Madani mengatakan tentang para syarif Hijaz. Suku mereka, yang terbebas dari para penyusup, berlipat ganda, dan rumah mereka yang aman dari sentuhan sindiran berlimpah, para penerus memperhatikan itu dari para pendahulu. Dan mereka tidak ragu tentang sebagian dari mereka yang telah memperoleh garis keturunannya yang terhormat, bahwa ketampanannya ada di wajah mereka, dan aroma orang yang mengenal mereka tercium, dan siapa yang mengatakan kepada misik, di mana harumnya? Apakah orang akan berbohong karena telah mencium harumnya? Jawahir Al-Aqdain, halaman 470. Orientalis Charles berkata, para syarif Hijaz pada umumnya, dan Mekah pada khususnya, melihat diri mereka sendiri dan dilihat pada diri mereka sebagai keturunan sejati Nabi, semoga Tuhan memberkatinya dan memberinya kedamaian, dan bahwa garis keturunan mereka adalah yang paling otentik dan paling didokumentasikan. Rihlah ila Rihab Al-Sarif Al-Akbar, halaman 179. Orientalis Arding mengatakan mengenai para syarif Hijaz. Silsilah nasabnya telah dilestarikan dalam bentuk paling murni di Arabia Barat. Departemen Ensiklopedia Islam, Juz 20, halaman 6245. Sejarawan Atik Al-Biladi Al-Harbi Al-Hijazi, wafat 1431 Hijriah, menyaksikan perawatan para syarif Hijaz terhadap silsilah nasab mereka, dan dia berkata tentang mereka. Nasab para syarif Hijaz dari awal sejarah Islam, ditunjuk bagi mereka orang-orang yang dapat dipercaya untuk melestarikannya, karena khawatir terhadap pada orang-orang yang akrab dengan mereka dan para penyusup. Dia berkata tentang mereka. Para syarif Hijaz telah memelihara pohon silsilah nasab yang akurat dan benar tentang garis keturunan mereka, menghubungkan anak bungsu dari mereka dengan Imam Ali bin Abi Thalib, semoga Tuhan meridhoi dia. Dan dia berkata tentang mereka. Beberapa dari mereka melestarikan garis keturunan si fulan ini, anak si fulan, hingga sampai kepada Ali dan Fatimah, semoga Allah meridhoi mereka berdua. Rasail wal Masail, Juz 1 halaman 107, Mujam Kabail Al-Hijaz, halaman 20, Rasail Wasalail, Juz 2, halaman 68. Menjaga atau melestarikan dan mengendalikan garis keturunan, adalah ciri utama para syarif Hijaz. Dan di antara faktor-faktor yang berkontribusi terhadap hal ini adalah keberlangsungan hidup mereka di tanah Hijaz, dan tidak berpindahnya mereka ke kota-kota Islam. Dalam perpindahan tempat sering terjadi percampuran dengan ras yang berbeda adat istiadatnya, atau keterbukaan yang membuat suku atau keluarga yang pindah ini mungkin kehilangan adat, dialek, dan silsilah mereka selama bertahun-tahun, dan ini adalah pemandangannya. Dan para syarif Hijaz, karena mereka tetap tinggal di tempat kelahiran dan tumbuhnya nenek moyang mereka, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, membuat mereka melestarikan adat, garis keturunan, dan dialek Arab asli mereka. Inilah kesaksian Musafir Al-Batnouni, wafat 1357 Hijriah, ketika dia melihat para syarif Hijaz mempertahankan orisinalitas dan adat istiadat mereka, dan moralitas baru tidak menguasai mereka setelah dia menyebutkan masyarakat Mekah dan kekacauan yang menimpanya. Dia berkata, namun, Anda tidak memperhatikan ini di kelas para syarif yang telah sampai pada percampuran ini.
Tidak ada orang asing yang memasuki masalah mereka, juga tidak ada moralitas baru yang mengalahkan mereka. Sebaliknya, moralitas mereka adalah murni Arab yang mereka warisi dari nenek moyang mereka, dan dibiasakan dengan apa yang mereka bawa dalam hal kemurahan hati ras dan kecerdasan yang ganas. Al-Rilah Al-Hijaziyah, halaman 42. Ini adalah silsilah para syarif Bani Hashim, para pangeran, dan beberapa syarif dari suku Qatadah dan lainnya di Hijaz. Telah terjadi pada mereka orang yang nenek moyangnya tidak disebutkan dalam sumber-sumber sejarah, namun nasab mereka diterima oleh para ulama, dan mereka bersaksi akan keabsahannya, karena terpenuhinya syarat kemasyhuran dalam silsilah nasab mereka, dan amannya nasab mereka dari dicela, dicacat serta tidak adanya kecurigaan. Sehingga ahli nasab al-muhaqqiqin tidak menuntut bukti saksi untuk beberapa syarif Bani Hashim, dan beberapa syarif suku Qatadah dan para syarif Hijaz lainnya, dengan mengikuti petunjuk para ulama al-muhaqqiqin. Dan siapa yang mengatakan untuk misik di mana aromanya? Al-Nasabah Ibrahim Al-Hashimi Al-Amir telah menyusun sebuah kitab, di mana dia menunjukkan sejauh mana kepedulian para syarif Hijaz terhadap silsilah nasab mereka, dengan nama Inayat Ashrafil Hijaz Bei Ansabihim wal Musyanafa'at Allati Hitanat Bei Tadwiniha. Apakah setiap orang yang berada di Hijaz dan bernasab kepada Ahlul Bait tidak dituntut untuk mendatangkan hujjah mengenai nenek moyangnya? Tidak, akan tetapi dalam perkara dia dilihat terlebih dahulu, jika nasabnya sudah masyhur di pohon-pohon nasab dan sejarah Mekah dan benderanya, atau di antara para ulama nasab Hijaz, dia masyhur dengan kemasyhuran yang syahih, maka dia tidak dituntut untuk mendatangkan hujjah sejarah yang memberi kesaksian mengenai nenek moyangnya. Tetapi jika garis keturunannya tidak memenuhi syarat sahnya kemasyhuran, dan ada kecurigaan di dalamnya, maka dia dituntut untuk mendatangkan hujjah dan kesaksian mengenai nenek moyangnya, dan perkara dia tidak bisa ditinggalkan. Terkadang ditemukan dari para syarif yang syarih, yang meneliti yang belak-belakan yang bersikap lunak dalam menerima garis keturunan, sehingga mereka menerima nasab yang dicacat dan menetapkan nasab tersebut. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diikuti dan ucapannya tidak diperhitungkan, dan orang yang mengaku berintisab tadi diharuskan memiliki bukti yang benar dan bersih dari fitnah dan pencacatan. B. Sufisme dan Syiah. Sekte-sekte ini diketahui mengarang nasab dan mengklaim nasab keluarga Nabi. Semoga Tuhan meridhoi mereka, sebagaimana para sufi seperti Badawi, Syazili, Naqsbandi, Rifayah, Jilani dan lain-lain, mengklaim nasab Alawi. Serta kaum Syiah dan para pemimpin mereka. Sekte-sekte ini adalah sumber kecurigaan, sehingga perlu untuk meminta bukti dan hujjah dari mereka, dan melihat ke dalam nasab mereka yang kontradiktif dan bertentangan, karena kebohongan itu jelas bagi mereka. Dan ada para syarif yang belak-belakan bahwa dia Sufi, Sunni dan Syiah, namun nasab mereka terkenal dan masyhur, dengan kemasyhuran yang bersih dan bebas dari fitnah dan hinaan. Adapun sekte-sekte dari orang-orang dari pojok masjid dan darwisyah, seperti para sufi dari Badawi, Syazili, Naqsbandi dan lain-lain, garis keturunan mereka dicacat dan pemilik garis keturunan tersebut telah mencibir mereka, dan pencetus pemalsuan ini adalah pemikiran tasawuf, serta Syiah dan para pemimpin mereka. Kita harus menyelidiki dan menuntut hujjah dan bukti. Tidak perlu diperhatikan karya-karya yang menyebutkan silsilah nasab orang-orang ini, karena ketidaktahuan penulis tentang ilmu silsilah, dan keunggulan sektarianisme di dalamnya. Seperti Al-Zubaidi, seorang ahli bahasa, seorang sarjana dalam bahasa, tetapi dia mengacaukan silsilah Ahlul Bait. Semoga Tuhan meridhoi mereka, jadi dia tidak meninggalkan seorang sufi tanpa mengikatnya ke Ahlul Bait. Saya telah menjelaskan manhaj dari sufi di dalam Kinasyati. Peneliti Muhammad Al-Samdani telah menyusun risalah yang bagus di bagian ini, berjudul Iddia Al-Syufiyah li Ansab Ahlul Bait Al-Usul Al-Muntalakat. Demikian juga kaum Syiah, perlu untuk dituntut bukti dan hujjah, sebagaimana mereka adalah tempat kecurigaan, karena banyaknya klaim di antara mereka terhadap nasab Alawi, termasuk Ala Aderwan, yang menyebut dirinya Al-Nasabah Al-Muhaqqiq Ala Al-Musawi, dan dia pendusta dalam hal ini. Banyak dari nasab orang Syiah adalah non-Arab, yang membajak nasab Alawi secara palsu untuk mendapat bagian seperlima dan dimuliakan. Salah satu klaim yang paling memalukan dari Syiah untuk garis keturunan Alawi adalah Safawi palsu yang mengklaim pada garis keturunan Alawi, dan mereka menaupkan garis keturunan mereka ke Ahmad bin Musa Al-Kadzim, yaitu Minas, menurut kesepakatan para ulama nasab pertama yang dapat dipercaya. Dan dengan ini datanglah Daman bin Syadkam,
Dan dia membuat pasal tersendiri tentang berafiliasinya mereka dengan Bani Hashim Doha. Peneliti Iran Ahmed Al-Kasrouri mengarang sebuah risalah, di mana dia mengungkapkan pencampuran Safawi ini dan kepalsuan klaim mereka. Sebagian besar kerabat mereka tidak dianggap, karena banyak kontradiksi dan jauh dari prinsip keadilan dan tahqiq, tetapi mereka sangat dominan. Dan yang kami maksud bukan silsilah nasab Syiah terdahulu, seperti Ibnu Umayyah, Ibnu Anaba dan lain-lain, karena mereka Syiah, tapi mereka lebih jujur dalam keahliannya, dan lebih berbeda dari silsilah nasab Syiah belakangan yang sangat melecehkan silsilah nasab Alawi. 4. Fasal, penjelasan metodologi ulama dalam penerimaan tiang nasab yang syarih tanpa hujah sejarah bagi sebagian nenek moyangnya. Saya mengumpulkan ucapan para pembesar ahli tahqiq dalam penerimaan mereka terhadap nasab yang syarih, tanpa menuntut mereka untuk menunjukkan hujah dan bukti sejarah yang menjadi saksi bagi sebagian nenek moyangnya. Dan itu dikarenakan selamatnya nasab mereka dari pencacatan dan interpretasi, dan kemasyhurannya yang bersih dan selamat. Adapun orang yang mengklaim suatu nasab, dan tidaklah masyhur bagi dia pada nasab tersebut, maka dia dituntut untuk menunjukkan bukti akan klaimnya, dan mendatangkan hujah sejarah yang menjadi saksi bagi sebagian nenek moyangnya. Di sini menjadi jelas bagi Anda, pembaca yang budiman, dari contoh yang baik ini, bahwa garis keturunan yang jelas tidak menuntut bukti sejarah dari beberapa nenek moyangnya, tidak seperti orang yang mengklaim, yang membutuhkan bayinah dan bukti. Sebagai kesimpulan, saya katakan, pembaca yang budiman, metodologi para ulama muhakkikin telah menjadi jelas bagi Anda, untuk tidak mengklaim nasab yang syarih dengan hujah dan bukti sejarah yang bersaksi kepada beberapa nenek moyangnya, sementara mereka berbicara tentang silsilah orang lain, dan mencederai serta membatalkannya. Karena silsilah ini kehilangan kemasyhurannya yang sebenarnya. Semoga Allah memberkati dan melimpahkan kedamaian kepada Nabi kita Muhammad dan keluarga serta murid-muridnya. Ditulis oleh Ahmad bin Sulaiman bin Sabah Abu Bakra Al-Turbani.